Hai guys, welcome back di Bitcoin Update. Update weekend ini menurut saya masih begitu aja. Kita jadi sideways, cenderung sideways. Tapi memang hari ini ada progress yang menurut saya lumayan menarik. Jadi kita nanti akan bahas terutama dari sisi price action di time frame hourly-nya. Nah guys, before kita masuk ke dalam yang hourly, karena memang sebenarnya minor detailnya itu yang perlu dipantau. Kita tetap harus ngecek untuk weekly dan daily. So starting from weekly time frame, kita bisa lihat ya, weekly time frame ini sebenarnya kan kita secara nggak langsung itu ke reject ya terhadap si weekly moving average 200-nya, which is sebetulnya hal ini bisa mengindikasikan bahwa pressure dari sellers itu masih bisa berlanjut gitu. Nah cuman kalau di weekly ini tuh kita benar-benar berada di area major support resistance-nya dia ya, based on close candle. Ini tuh adalah area yang menurut saya cukup penting ya, jadi perlu diperhatikan. At least misalkan Bitcoin bisa closing di atas 19.200 aja tuh udah lumayan oke sih ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini adalah highest-nya di 11 Desember 2017, and then kita pernah tahan di 7 Desember 2020. Lalu saat ini posisi kita adalah di kisaran di atas ya, tepat sekali di atas area tersebut. Jadi memang selain support major yang sudah menahan Bitcoin selama beberapa hari ini, which is 19.500, masih ada support yang super major yaitu di 19.211 dolar. Secara time frame weekly ini kita nggak boleh close di bawah 19.200. Kalian bisa lihat selama beberapa waktu terakhir sempat ada percobaan, tapi in the end kita mampu bertahan nih di atas 19.200. Nah untuk time frame weekly, even nantinya kita ketekan sampai kisaran 17.000 sekalipun, selama kita bisa closing di atas 19.200 sebetulnya menurut saya masih lumayan oke ya, minimal ya masih bisa mendapatkan indikasi dari para buyers gitu ya. Karena di 19.200 sendiri ini kalau saya gunakan Fibo extension ini juga merupakan area Fibo 1272. Jadi cara tariknya itu adalah kalian gunakan kalian gunakan dari wave B ke wave ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dia turun impulsif and then dia pull back. Nah di sini kita bisa coba tarik teman-teman supaya bisa kasih lihat contoh ya. Jadi kalian tarik ke bawah sini, and then kalian tarik ke topnya, dan kemudian nanti kita munculkan beberapa areanya, which is 1618, 1272 ya. Nah di kisaran range price ini, dan jangan lupa ini diganti jadi warna kuning. Nah biar kelihatan. Jadi lebih kurang ya 18.800 dolar, 23.000 dan 14.600 itu adalah area-area yang menjadi key level untuk Bitcoin, terutama di time frame di weekly-nya ya. Jadi berdasarkan swing yang terjadi di sini kayak nah di bawahnya tuh di mana ya istilahnya. Sementara si ketahannya itu di Fibo 1272. Kalian lihat ya betapa agresif pergerakan ini ya. Akhirnya bertahannya tuh di mana ya, di sekitaran Fibo 1272, which is 18.900 dolar. Jadi menurut saya ini adalah super ultra major support yang perlu dipantau untuk kita, istilahnya para pelaku pasar gitu. Kalau misalnya Bitcoin bisa bertahan ya cukup lama sideways di kisaran range price ini, mungkin bisa mengikuti skenario yang terakhir kita udah bahas ya, kayak istilahnya potensi bottom pada Bitcoin. Makanya saya sampai bilang ini emergency update-nya. Alright guys, nah apakah bottom terus langsung mantul? Sekali lagi saya katakan tidak seperti itu ya. Konsepnya bottom itu artinya adalah kemungkinan lah area yang mungkin nggak bisa lebih rendah lagi dari range price tersebut. Jadi kayak para pelaku pasar tuh mempertahankan. Makanya pertanyaannya adalah apakah sentimen-sentimen buruk seperti Mt. Gox, the Federal Reserve, terus Russia, China and Taiwan dan lain sebagainya itu bisa memberikan pengaruh ke market? Jawabannya sudah pasti. Cuman apakah market akan lebih panik lagi dengan situasi yang sebelumnya? Mudah-mudahan tidak ya, itu ekspektasi kita sementara ini. Nah kembali lagi ke time frame daily. Kalau kita lihat closingnya hari ini seperti ini sebenarnya menurut saya menarik ya. Jadi setelah setelah ada shooting star ya, bukan shooting star, ini kita bilangnya hammer pattern ya, bullish hammer pattern atau bullish pin bar. Next day-nya kan itu kita malah red candle lagi. Next day-nya itu kita red candle juga. Cuman kan buntutnya lumayan nih panjang
panjang teman-teman ya. Artinya selama kita setiap kali ditekan ya, selama beberapa hari terakhir ini, itu selalu ada orang yang siap beli dan nampung ya, sehingga harga Bitcoin tuh nggak lari kemana-mana. Jadi dia cuma sideways aja. Kalau misalkan hari ini closingnya pun seperti ini, ya either selling pressure-nya yang terlalu lemah, atau selling pressure-nya yang sudah melemah, atau ya memang ada buyer saja yang coba untuk istilahnya mengakumulasi lah dari harga saat ini. Jadi kalau buat saya pribadi acuannya tetap sama, turun dari atas ke bawah, kemudian turun dari yang kedua ya kan, pertama 17 kita bisa bilang 17%, yang kedua itu sekitar 10%, dan hopefully yang ketiga kalaupun nanti kita turun ya maybe around 8% or 9% ya, jadi sampai di kisaran 18.700 lagi dan bertahan di atas area tersebut untuk time frame weekly. Oke. Jadi sementara yang saya lihat itu. Nah, sekarang teman-teman berbicara soal hourly time frame. Kenapa tadi di awal saya sempat bilang hourly-nya justru yang menarik. Jadi kemarin kita udah sempat menjelaskan ke teman-teman ya bahwa di sini terbentuk sebuah trend line, dan sebetulnya trend line tersebut sudah berhasil di break, dan somehow kita berhasil tes juga terhadap area tersebut dan berhasil bertahan di area itu. Jadi kalau misalnya terlepas dari situasi kita yang sangat sideways ya, jadi cenderung sideways yang sangat akut itu, sebenarnya kita ngelihat ada struktur market yang menarik, atau struktur bukan struktur ya, kita bilang apa ya, sebelumnya sempat terbentuk semacam you can say this as a falling wedge. Kita udah lihat dia break and retest, and then sekarang dia lagi cenderung naik. Jadi at least based on falling wedge kita udah break. Based on horizontal trend line di sini itu kita juga sama-sama sudah break. Jadi kalau menurut pandangan saya ini sebenarnya kita nggak bisa expecting Bitcoin kayak naik langsung meletus gitu ya. Tapi harapan saya adalah ngelihat situasi ini minimal kita bisa ngetes dulu nih ke area-area seperti 20.300 ya. Karena di sini memang terdapat sebuah trend line, dan trend line di bagian bawahnya pun sampai saat ini itu masih berfungsi dengan baik. Kalian bisa lihat sendiri ya, testing and then reaction and then retest, and then right now kita mendapati bounce terjadi kembali pada area range price tersebut, dan pada time frame 1 jamnya aja itu terdapat bullish engulfing kayak semacam fake out, and then boom meletus signifikan. Jadi untuk saat ini yang saya perhatikan adalah ya pergerakan yang ini teman-teman ya. Jadi apakah memang ya trend line di sini yang besar ini memang bisa memberikan pengaruh, dan harapan saya sih tentu saja kalau bisa kasihlah ekspektasi untuk kita melihat market tuh naik dulu gitu ya, at least untuk pembukaan lah, Senin Selasa dia naik dulu gitu. Karena saya pun pribadi ada beberapa yang masuk ke dalam watchlist saya seperti Theta udah berhasil breakout, which is ekspektasinya adalah give me more upside ya, sampai di kisaran 1,2an lumayan teman-teman. Ada Gala yang lagi testing trend line, ada EOS yang posisinya setelah dia break tapi sekarang lagi mencoba untuk recovery, kemudian ada Storj yang dia udah sempat berhasil break tapi sekarang kayaknya turunnya lumayan impulsif ya. Jadi ini jatuhnya kayak semacam konfirmasi bahwa kita ini ke fake out aja ya di ascending channelnya. Lalu ada Chiliz, ada Raven yang menarik ya, hari ini ngepump lumayan signifikan dan lain sebagainya. Oke. Jadi sementara ekspektasi adalah give me a little bit upside atau rebound supaya ya bisa secure dulu dari beberapa trade yang saya putuskan untuk ambil. Nah, sharing saya tadi itu bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman melakukan transaksi beli. Sharing ini sebenarnya lebih ditujukan untuk teman-teman di sini bisa mempertimbangkan ya, atau dijadikan sebagai bahan referensi. Dan mudah-mudahan sih apa yang saya sharingin pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang positif buat teman-teman semua. Bagi saya Bitcoin overall itu memang masih bearish, cuman ya kita harus ngelihat ya ada beberapa sisi positif yang kita bisa ambil sebagai informasi tambahan buat kita transaksi di koin-koin yang lain. Jadi itu menurut saya adalah satu part yang juga penting untuk kita perlu pantau, terlepas dari sideways yang parah minggu ini. Tapi yang pasti pesan dari saya, kalau sideways atau nggak terlalu banyak aktivitas ya mungkin kita bisa enjoy weekend a little bit. Jadi nggak perlu terlalu sering ngeliatin chart, supaya kita psikologinya itu bisa netral, supaya fear and greed index di dalam diri kita itu tetap dalam keadaan netral. Nggak terlalu FOMO, tapi di sisi lain kita juga nggak jadi takutan dalam taking action. Alright guys, I think that's it. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye guys. Sehat selalu.